warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erika. Selamat siang, Bu Irma. Di sini saya Erika. Mohon izin untuk mewawancarai terkait tugas dari CGP terkait modul 3.1 pengambilan keputusan. Ya, Bu Erika, dengan senang hati akan saya bantu. Langsung saja nggih, Bu nggih. Iya. Pertanyaan yang pertama, selama ini Bu Irma selaku pimpinan di SDN Soropadan, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Oh iya, iya Bu Erika, ini saya kembali ke pembelajaran dulu ya Bu ya. Saya pernah membaca kalau dalam penyelesaian masalah ada sebuah dilema etika di mana ada sebuah pemahaman yang benar dan benar sehingga kita harus mengambil keputusan di antara dua itu. Kemudian ada bujukan moral di mana ada sesuatu yang benar dan salah dan kita dihadapkan pada pilihan untuk memilih keduanya. Begitu ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Benar sekali, Bu. Iya, nah dalam kita mengidentifikasi masalah itu tentunya kita perlu sebuah pemahaman bahwa dalam sebuah masalah itu kalau kita bertemu masalah harus kita selesaikan ya Bu ya. Masalah tidak usah dicari, ketemu masalah jangan lari. Nah, tentu masalah yang ada di sekolah itu ya akan selalu ada, tidak ada yang mulus-mulus saja, nggih. Baik itu permasalahan dari guru, dari orang tua siswa, dari murid, dari kepala sekolah sendiri, bahkan tidak menutup kemungkinan juga masalah yang timbul dari luar sekolah. Begitu ya, Bu ya. Nah, di sini kita dalam mengidentifikasi masalah tentu harus menggolongkan. Nah, masalah itu termasuk masalah yang berat atau masalah yang sedang-sedang saja atau masalah yang ringan. Kemudian kita mengidentifikasi apakah masalah itu perlu kita selesaikan secara langsung atau kita tunda dulu beberapa waktu. Nah, kita lihat dulu, terkadang sesuatu yang menjadi permasalahan bagi orang lain, bagi kita tidak kita anggap suatu masalah. Terus bisa saja kadang suatu masalah itu tanpa kita turun tangan untuk menyelesaikan bisa selesai sendiri. Misalnya masalah yang dihadapi anak ya Bu ya dengan temannya misalnya. Saat dia tidak membawa pensil, nah ditemukan masalah. Tidak membawa buku tulis mungkin. Nah, bagi guru itu ditemukan sebuah masalah seperti itu. Tetapi kadang perlu guru untuk mengetes anak itu bisa nggak ya menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa guru harus turun tangan dulu kita lihat. Ternyata yang masalah itu bisa diselesaikan anak dengan meminjam temannya. Berarti tidak perlu diselesaikan. Mungkin ditunda dulu, lain kali dipanggil atau saat itu ditegur agar membawa alatnya belajar. Begitu juga masalah-masalah yang berkaitan dengan guru, dengan orang-orang yang mungkin di luar sekolah dan lain-lain. Kita mencari fakta dulu, kita golongkan masalah itu termasuk urgen, sedang, atau masalah ringan yang tidak perlu untuk kita terburu-buru sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dulu, atau masalah itu memerlukan bantuan dari ahli. Nah, gitu kita identifikasi. Tentu kalau kita tidak bisa sendiri, kita bisa meminta bantuan dari rekan guru, mungkin dengan teman sejawat kita selaku kepala sekolah atau pihak-pihak yang terkait. Begitu, Bu. Jawabannya lengkap sekali, Bu. Itu sekaligus menjawab ini ada beberapa pertanyaan yang ternyata sudah terjawab oleh penjelasan dari Bu Irma. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua,
Selama ini bagaimana Bu Irma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SD Soropadan ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu, tentu kita sebagai pemimpin di sekolah tidak lepas dari bantuan dari guru-guru di sekolah, baik itu guru kelas, guru mapel, dan juga tenaga kependidikan. Jika ada suatu permasalahan dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasi sendiri, itu mungkin kita perlu musyawarah bersama dengan forum guru. Bagaimana sebaiknya nanti dari masukan guru-guru itu kita tampung, kita tuliskan alternatif dari penyelesaian masalah berdasarkan masukan dari guru dan pendapat pribadi kita. Kemudian kita pilih dari solusi-solusi itu mana yang mungkin terbaik dapat kita gunakan. Jika ternyata dalam forum guru ada kesulitan, kita juga bisa minta tim ahli atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang itu. Misalnya dulu di sekolah kita itu ada anak yang slow learner atau lambat belajar. Nah, karena guru merasa kesulitan untuk memberi pembelajaran pada anak itu, dan guru-guru di sekolah itu sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, dan kita ya sudah berupaya maksimal, bahkan saya juga ikut membantu anak itu. Akhirnya karena kita merasa kesulitan, kita minta bantuan dari lembaga autis atau PLP DPI yang ada di Ngemplak sana Bu, untuk mengidentifikasi anak itu karena kita merasa nggak mampu. Kemudian hasilnya dari sana disarankan untuk anak sekolah di sekolah inklusi, dan kita mengedukasi orang tua anak agar dari hasil ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga anak mendapat pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Akhirnya ya semua berjalan lancar, tidak ada kendala berkat kerjasama dari Bapak dan Ibu guru. Jadi kita selaku pemimpin di sekolah tidak boleh semena-mena atau sepihak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin benar salah atau benar-benar tadi. Nggih, begitu Ibu. Jadi selalu melibatkan Bapak Ibu guru dan juga kalau memang diperlukan ahlinya ya Bu ya. Iya, itu untuk keputusan yang kira-kira tidak dapat diselesaikan sendiri. Tapi kalau misalnya tadi ada kategori apa Ibu? Permasalahan ringan, sedang, berat tadi ya. Kalau itu kira-kira ringan, misalnya ada permasalahan, Bu, ini tempat parkir di mana yang benar, atau bagaimana pembelajaran agar itu kira-kira kita bisa menyelesaikan sendiri, kita selesaikan sendiri. Nah, yang kita kesulitan minta bantuan, kan tidak ada gading yang tak retak ya Bu ya. Ya, jadi tidak ada yang sempurna sehingga semua saling gotong royong, bantu membantu dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan sekolah yang memberikan pelayanan terbaik untuk anak. Pertanyaan selanjutnya, selama ini Bu Irma, tantangan apa Bu yang Bu Irma pernah hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam tantangan itu tergantung individunya ya Bu ya. Kadang ada orang yang menganggap suatu tantangan itu hal yang rumit, yang ruwet, nanti tidak bisa kita selesaikan. Kalau saya prinsipnya menjalani semuanya dengan ikhlas, tulus, dan diniatkan semuanya ibadah. Insya Allah nanti semuanya menjadi mudah. Tidak ada tantangan, semua kita syukuri dan kita laksanakan dengan baik. Kalau kita tidak mampu, kita minta bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga kita lebih enteng dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Karena saling mendukung tadi. Kalau kita kurang di sini, nanti guru kita lebih di situ. Misalnya kita mengelola data pokok kependidikan, itu kan memang tugas utama dari
tenaga operator di sekolah. Tetapi jika mungkin ada sesuatu kendala, nanti bisa minta tolong guru yang ahli. Nah, semuanya kan benar, Bu. Jadi selama kita memiliki rasa saling menghormati, menghargai di sekolah, semuanya berjalan lancar dan kita kerja yang semangat. Intinya tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Luar biasa. Oke. Bu Irma. Satu lagi Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu dari saya. Jadi dari semua hal yang luar biasa yang sudah Bu Irma sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang sudah Bu Irma alami dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu satu, masalah jangan dicari, ketemu masalah jangan lari. Kedua, selalu bersyukur dengan apapun ujian yang menimpa kita. Kita berusaha menyelesaikan, kalau tidak bisa meminta bantuan. Oke. Yang ketiga, yaitu kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah itu harus senantiasa memiliki prinsip bahwa apapun yang terjadi di sekolah, baik itu tentang guru, tenaga kependidikan, anak-anak maupun lingkungan sekitar sekolah adalah tanggung jawab utama di kepala sekolah. Jadi, kita sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah harus selalu siap dengan masalah tadi. Ya. Ya, Bu. Yang penting sehat. Sehat, semangat. Oke. Baik, jangan dipikir sendiri, minta bantuan orang lain. Ya. Luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Bu Irma. Terima kasih sekali Bu Irma atas Sama-sama. jawabannya yang sudah saya kira tepat sekali dan sempurna bagi saya. Pertanyaannya terjawab semua. Bu Irma, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf karena sudah mengganggu di tengah-tengah kesibukan Bu Irma. Tidak mengganggu, Bu, dengan senang hati. Sukses selalu untuk Bu Erika. Semoga kelak Bu Erika setelah lulus dari CGP ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin pembelajaran di sekolah, dan kelak bisa menjadi pemimpin di sekolah. Amin. Ya, sukses selalu. Ya.